Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi di Bincang Bola guys. Oke guys, kali ini gua bakalan sedikit membahas rumor yang kembali muncul guys. Setelah setahun meredup ya guys ya. Setahun meredup rumor ini dan akhirnya di beberapa sumber muncul lagi ya guys ya. Muncul lagi sumber yang mana dia kembali diincar oleh Real Madrid dengan harga yang nggak tanggung-tanggung guys, 100 juta. Ya kalau dipikir-pikir sih untuk gelandang usia muda 100 juta itu kemahalan guys. Tapi untuk gelandang wonderkid lagi bersinar, kayak lagi di peak performance ya guys ya. Dan kebangsaannya Inggris lagi. Dan itu hal yang wajar sebenarnya menurut gue guys ya. Jadi wonderkid ini dia diincar sejak dia berada di klub dia sebelum di Crystal Palace ini ya guys ya, yaitu di Blackburn ya guys ya. Dia salah satu mantan pemain Blackburn. Ada beberapa klub yang menyatakan minat, yang terang-terangan menyatakan minat kepada pemain ini ya guys ya. Salah satunya MU, City, Chelsea, dan Real Madrid guys. Tapi banyak berbagai sumber Real Madrid siap menggelontorkan dana sekitar 100 juta guys. Padahal dia itu dibeli oleh Crystal Palace itu dengan harga 3-5 juta guys. Harga murah guys. Jadi profit yang didapat Crystal Palace itu 95 juta ya guys ya. Kalau beneran ini terjadi guys, Crystal Palace panen guys. Kenapa panen? Karena ada 3 pemainnya yang santer dipindah, lagi santer bakalan pindah ya guys ya. Ada 2 pemainnya kemarin, ada Eberechi Eze, Jean Paul Mateta. Nah itu santer bakalan hengkang dari Crystal Palace karena mereka ingin mencoba peruntungan bermain di Liga Champions ya guys ya. So siapa dia guys? Kita langsung aja ya guys ya, go. Oh iya, sebelumnya di sini gue berbicara tentang statistik ya guys ya, berbicara tentang angka, bukan video highlight si pemain ya guys ya, video highlight pemain dan segala macam. Karena untuk video highlight dan segala macam kalian bisa cek di channel-channel lain ya guys ya. Sini gue berbicara statistik yang mungkin bisa dibilang ya sedikit membosankan lah, tapi ya nggak ada salahnya kan. Maksud gue karena sudah banyak banget channel yang menyediakan tentang video-video highlight si pemain ini juga ya guys ya. Bahkan ada yang bikin welcome to A B C D E ya guys ya. So kalian bisa cek di channel sebelah. Kita langsung aja, siapa dia ya guys ya. Oke, ya dia adalah Adam Wharton ya guys ya. Adam Wharton pemain kebangsaan Inggris. Adam Wharton ini ketika dibeli Crystal Palace itu masih berusia 19 tahun ya guys ya. 19 tahun. Jadi usianya itu sekarang sekitar 21 atau 22 tahun ya guys ya. Dia dibeli dengan harga sekitar 3 juta. 3 jutaan ya guys ya. 3 juta sampai 5 juta ya guys ya. Dibeli dari Blackburn Rovers ya guys ya. Waktu itu si Blackburn ini masih berjuang di kasta bawah Liga Inggris ya guys ya. Jadi Adam Wharton ini bersinar selama di Blackburn karena memang kita berkaca dari statistiknya di Crystal Palace guys. Jadi sangat wajar si Adam Wharton ini menjadi gem ya guys ya. Menjadi gem di mana dengan keunggulannya di keunggulannya di bidang defensif membuat dia benar-benar jadi gelandang yang diperhitungkan ya guys ya. Debut kemarin kalau nggak salah pas sempat main di Euro ya kemarin ya guys ya. Panggilan pertamanya di Euro 2000 berapa sih kemarin Euro? 2024 ya kalau nggak salah ya Euro. Gue lupa Euro kapan, pokoknya dia langsung dipanggil Southgate waktu itu, langsung dapat debut ya guys ya. Oke, waktu dia main di Blackburn itu guys,
Dia itu sebenarnya rumornya sudah diincar oleh Real Madrid, guys. Real Madrid, United, Liverpool sama City ya guys ya. Dia diincar ketika dia di Blackburn itu dia lebih memilih Crystal Palace, guys. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin hanya sebatas rumor ya guys ya, belum ada tawaran sehingga Crystal Palace lah yang langsung datang dengan tawaran lumayan, terus langsung deal ya guys ya. Nah, untuk sekarang nilai marketnya itu mencapai 100 juta guys. Naik banget guys. Naik banget marketnya karena juga penampilannya bersama Crystal Palace di musim pertama ya guys ya. Di musim 2023-2024 itu dia mengkoleksi 16 penampilan ya guys ya. 16 penampilan ya guys ya. 15 sebagai starter, 1 kali jadi pemain pengganti. Dengan menciptakan 3 assist guys. Gue tidak berbicara masalah penampilannya di sini guys. Nanti gue bakalan bahas kenapa dia dengan cuma 15 dengan 3 assist kenapa dia bisa jadi buruan Real Madrid ya guys ya. Nanti kita bakalan bahas di setelah video ini guys ya. Oke, di musim kemarin dia mengkoleksi 20 penampilan, 16 sebagai starting dan 4 kali sebagai pemain pengganti ya guys ya. Oke. Jadi apa yang membuat dia itu sebagai pemain yang spesial di mata sekelas Real Madrid ya guys ya? Apa yang membuat dia begitu didambakan sampai harganya meroket sampai 100 juta ya guys ya. Nah, ini yang pertama guys. Sejak dia melakukan debut bersama Crystal Palace lawan Chelsea, Wharton sudah menciptakan tackle dan intercept bola dikombinasikan dengan seluruh pemain yang ada di Premier League, midfielder terutama. Itu total ada 59 guys. Itu baru cuma dari sejak dia debut guys. Satu musim guys. Itu lumayan loh guys. Itu gede, apalagi dia seorang midfielder yang tugasnya memutus serangan lawan ya guys ya. Midfielder, defensive midfielder tugasnya itu ya guys ya. Tackle, intercept, pokoknya menggagalkan semua serangan lawan guys ya. Ini dikombinasikan dengan seluruh midfielder yang ada di Liga Inggris. Itu 59 guys. Dan dia berada di posisi pertama ya guys ya. Berada di posisi pertama dalam status apa istilahnya? Pemegang tackle dan intercept terbanyak ya guys ya. Dia peringkat 1 guys. Nah, ini season performance dia di tahun 2004-2025 ya guys. Itu musim kemarin ya guys ya. Nah, untuk progressive dribble-nya dia ada sebanyak 44 kali ya guys. Successful dribble-nya ada 380. Successful dribble dalam per 90 menit itu ada 26,79 guys. Ini bisa dibilang ya lumayan ya guys ya untuk seorang gelandang. Karena memang sebenarnya tugasnya bukan ini, tugas utamanya ya seperti yang udah gue bilang tadi, memutus serangan lawan guys. Nah inilah yang menurut gue kenapa dia disebut pemain yang spesial guys ya. Mudah-mudahan kelihatan ya guys ya. Nah defensive duel dia berhasil memenangkan 82,5% ya guys ya. 82,5% guys. Ini yang membuat dia spesial guys. Defensif per duel per 90 menit ya guys ya. Defensif duel aja mencapai 76,8% guys. Aerial duelnya 60,6%. Padahal dia nggak tinggi-tinggi banget sih. Nah ini per 90 menit ya guys ya. Yang dia menangkan itu ada sekitar 40,6%. Positioning dia 72,4%. Ini yang begini guys. Ini siapa nggak jadi primadona klub-klub top guys. Kalau dia seorang defensive midfielder, status defensifnya ini
Ini kalau tinggi ini jadi primadona untuk tim-tim Eropa guys, tim-tim besar Eropa guys. Oke. Nah, untuk namanya midfielder berarti dia harus bisa passing segala macam ya guys ya. Dangerous pass, passing berbahayanya, killer passnya per 90 menit ada 94,7%. Akurat passnya ya cuma 10% lah, kecil. Tapi dia menciptakan sebanyak 74,6 pas per 90 menit guys. Gimana dia nggak jadi primadona guys? Nah, menurut gue ya, ini sebagai seorang defensive midfielder ya menurut gue. Jadi gimana dia nggak jadi seorang primadona di mata klub-klub besar guys, terutama klub-klub kayak Real Madrid guys. Statusnya yang bisa dibilang di atas 70% guys untuk defensive duelnya, defensive. Pokoknya status defensifnya di atas 70% semua ini guys. So gimana menurut kalian? Apakah dia pantas dibanderol 100 juta guys dengan status yang bisa dibilang wah gitu loh, sudah. Menurut gue sih pantas ya guys ya. Ya kalau menurut gue sih, kalau ya gue masih berkaca di itu kemarin sih, Community Shield kemarin aja sih. Sebelum dia digantikan, beliau ini jadi pembeda ya guys ya. Jadi pembeda di lini tengah Crystal Palace ya guys ya. Sebelum dia digantikan bersama Daichi Kamada. Daichi Kamada kan cuma main 20 menit kemarin. Langsung digantiin sama siapa kemarin tuh gue lupa. Dan menurut gue sebenarnya dialah yang harusnya jadi man of the match guys. Di samping dia dapat 1 assist kemarin guys. Tapi ya kemarin yang banyak dapat highlight kan Dean Henderson. So menurut gue lebih cocok dia sebagai man of the match kemarin. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, dia itu pemegang tahta sebagai defensive impact guys, tackle dan intercept. Dia nomor 1 di Premier League sekarang guys. Kalian bisa baca sendiri untuk defensive kontribusinya selama dia di Crystal Palace di Liga Inggris. Ini merupakan primadona. Gue nggak berhenti bilang ini bakalan jadi benar. Sempet dia ke Real Madrid sih, menurut gue Real Madrid sih unbeatable sih. Kalau misalnya performanya selama di Real Madrid itu nantinya konstan ya, stabil. Tapi menurut gue sih lebih baik dia ke Liga Inggris dulu aja sih. Maksud gue pindah, jangan langsung ke Real Madrid sih. Soalnya gimana ya? Gue belum melihat tren sih. Maksudnya kalau Jude Bellingham sih dari Dortmund pindah ke Madrid sih langsung show off ya. Emang statusnya udah mega bintang sih menurut gua. Tapi kalau Wharton sih dia bermain di Crystal Palace guys, di Crystal Palace yang mana pencapaian mereka belum sama kayak Dortmund gitu. Nah, maksud gua Bellingham dari Birmingham ke Dortmund awal-awalnya kan juga pressure-nya tinggi guys. Pressure-nya tinggi banget. Dan akhirnya beberapa pertandingan akhirnya dia up sendiri kan, dan akhirnya sampai sekarang bisa dibilang stabil sih dan sudah menjuarai Liga Champions juga. Sedangkan Crystal Palace baru FA Cup sama Community Shield lokal baru kan. Sedangkan Dortmund kelasnya udah Eropa ya kan guys. Nah, jadi kita patut nantikan nanti kemanakah Adam Wharton bakalan pergi atau dia tetap stay ya guys ya. Nah, jadi menurut kalian cocoknya kemana? Apakah di antara 4 klub yang incar ini bakalan ada lagi pesaing mereka dalam merekrut Adam Wharton? Kita nggak tahu ya guys ya. Gue tunggu di komen ya guys ya, di kolom komentar. Mari kita diskusi kemanakah Adam Wharton cocoknya. Madrid kah, Liverpool kah, United atau City.
So thank you yang udah nonton, gue tunggu di kolom komentar and see you on the next video guys. Bye bye.